Shalom, selamat sahabat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Adalah satu kesempatan yang indah dan menyenangkan bagi saya secara pribadi untuk kita boleh bertemu kembali melalui media ini para sahabat yang indah ini. Tentunya ketika kita tiba pada hari Sabat, maka tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur dan pujian bahwa kita boleh tiba pada satu Sabat lagi mendekat dengan waktu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dan kita sadar bahwa mendekati waktu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, ada banyak hal yang Tuhan sudah amarkan akan terjadi. Termasuk di dalamnya adalah kondisi yang terjadi pada saat ini adalah mengenai wabah virus corona. Di tengah-tengah segala kondisi yang ada, judul pembahasan kita pada Sabat ini adalah benarkah aku takkan berkekurangan? Benarkah ketika kita mengalami krisis pada saat ini, ketika pekerjaan banyak yang tutup, ketika perusahaan banyak yang tutup, kita tidak akan berkekurangan? Sebelum kita akan membahas pembahasan kita pada Sabat ini, saya mengundang kita semuanya untuk boleh bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur dan pujian. Oleh sebab sungguh kami merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan, menikmati sukacita Sabat, itu semuanya adalah oleh karena kasih-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu akan boleh menolong kami sementara kami akan mempelajari akan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami, menolong kami, agar kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, khususnya di saat-saat seperti ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di banyak media sosial, di banyak media online pada saat ini, di channel-channel YouTube, kita seringkali mendengarkan berbagai macam pembahasan firman Tuhan. Ada banyak pendeta yang mengkhotbahkan tentang pentingnya iman di dalam menghadapi segala macam masalah, khususnya wabah corona pada saat ini. Di tengah-tengah segala kekhawatiran yang ada, kita banyak dikuatkan dengan pembahasan firman Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar bahwa kehidupan kita takkan mengalami kekurangan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, ada satu nasihat firman Tuhan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita semuanya, mulai dari anak kecil sampai orang-orang dewasa. Apa itu? Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat indah. Bahwa apabila kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka dikatakan takkan kekurangan aku. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan itu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita berada di wabah atau pandemi virus corona. Dan ketika wabah ini terjadi, jutaan orang di seluruh dunia terinfeksi dengan virus ini. Di negara kita sudah 18.000 orang yang terinfeksi dengan virus ini. Bahkan di provinsi Jawa Timur sudah hampir 5.000 orang yang terinfeksi virus ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang sementara menderita oleh karena sakit.
oleh karena wabah virus ini yang menghinggapi mereka. Ada anak-anak yang masih kecil yang harus menderita oleh karena wabah ini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak berkekurangan? Benarkah bahwa mereka itu tidak berkekurangan di dalam hidup mereka? Sementara wabah ini terus menyebar ke seluruh dunia, banyak koran, banyak ahli memberikan komentarnya bahwa virus corona ini akan berdampak kepada ekonomi Indonesia secara luas. Dan benar, itu semuanya terjadi. Di sektor pariwisata begitu terpukul, hotel-hotel harus tutup, penerbangan harus tutup. Dan banyak umat-umat Tuhan yang bekerja di sektor pariwisata di Bali, mereka harus kehilangan pekerjaan oleh karena tempat mereka bekerja harus ditutup. Dan diperkirakan bahwa ada triliunan rupiah yang seharusnya menjadi penghasilan dari sektor pariwisata ini harus hilang oleh karena wabah corona yang ada. Belum lagi terhitung pabrik-pabrik yang harus tutup oleh karena wabah ini yang terjadi. Bahkan akibat itu semuanya terjadi ancaman kemiskinan yang terus meningkat. Bahkan diperkirakan sampai dengan 35 juta jiwa orang akan mengalami kemiskinan di negara kita ini. Pandemi corona sangat berdampak di dalam sektor ekonomi. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 20 April 2020 menyatakan ada 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang harus kehilangan pekerjaan mereka oleh karena perusahaan mereka ditutup karena merugi. Mereka harus mengalami PHK secara massal dan sudah barang tentu bahwa itu berdampak kepada pendapatan mereka. Dan karena pendapatan mereka kemudian tidak ada, maka itu secara tidak langsung akan berdampak kepada meningkatnya angka kemiskinan yang dialami oleh penduduk di negara kita. Dalam kondisi seperti sekarang ini, benarkah bahwa kita ini tidak akan berkekurangan? Bukankah kita punya Tuhan? Benarkah bahwa semuanya tidak akan membuat kita berkekurangan? Dan di tengah wabah seperti sekarang ini, di dalam dunia medis, ketika dokter ahli semakin banyak, ketika semakin banyak rumah sakit yang didirikan dengan peralatan-peralatan yang canggih, tetapi didapati juga bahwa ada banyak sakit dan penyakit yang mewabah di dunia ini. Bahkan virus corona yang belum ditemukan obatnya saat ini mewabah di seluruh penjuru dunia, dan ada banyak orang yang menderita karenanya. Benarkah bahwa kita tidak akan berkekurangan ketika sakit dan penyakit itu ada di dalam kehidupan kita? Bahkan ketika pada hari ini ada begitu banyak gereja di seluruh dunia, ada begitu banyak denominasi gereja yang bermunculan di seluruh dunia ini, ada banyak orang-orang yang ahli di dalam mempelajari Alkitab, ada banyak orang yang ahli di dalam berkhotbah, mempengaruhi banyak orang. Yang menjadi pertanyaan adalah, fakta yang ada, lebih banyak manusia yang hidup menderita pada saat ini. Lebih banyak orang yang mengalami stres pada kehidupan sekarang ini. Banyak orang yang kehilangan pengharapan. Hidup mereka penuh dengan kekurangan. Bahkan akhirnya kehilangan imannya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat bahwa ada banyak orang yang kemudian mengeluhkan ketika ada banyak pengkhotbah mengajarkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, maka kita dapat mengklaim janji Tuhan. Kita dapat menuntut janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Namun di dalam kenyataan yang ada, banyak orang kecewa ketika apa yang mereka harapkan tidak dapat terwujud di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, benarkah bahwa kehidupan kita tidak pernah berkekurangan? Atau apakah mungkin bahwa kita pernah merasakan berkekurangan itu di dalam kehidupan kita?
Apakah mungkin kita selalu merasakan saya kurang, dan lain sebagainya? Apakah itu berarti bahwa perkataan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 adalah bohong? Ketika Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan berkekurangan aku. Maka itu adalah sebuah kebohongan, karena kita masih diliputi dengan berbagai macam kekurangan di dalam kehidupan kita. Atau apakah kita salah mengerti maksud dari ayat ini? Ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita, maka kita tidak akan berkekurangan. Atau mungkinkah ayat ini hanya ditujukan kepada segelintir orang, sementara bagi orang dalam jumlah besar yang lain, mereka tidak akan mendapati kegenapan dari ayat ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di manakah kebenaran dari ayat ini sesungguhnya? Ada hal yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Kita harus merasakan, dan pasti kita merasakan, bahwa di dalam kehidupan kita itu selalu ada yang kurang dan tidak cukup. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 14 mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kepada ayat ini, tentunya kita dapat mendapati bahwa segala usaha yang dilakukan oleh manusia itu adalah bagaikan kesia-siaan, bagaikan sebuah usaha menjaring angin, yang itu kemudian menghasilkan sesuatu yang hampa. Bahwa ketika manusia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya, tampaknya itu adalah kesia-siaan. Terkecuali Pengkhotbah 12 ayat 14 mengajarkan, kalau kita memiliki takut akan Tuhan. Saudaraku, ada dua pertanyaan penting sehubungan dengan hal ini, adalah bahwa apakah perbedaan antara kebutuhan atau keperluan dan keinginan? Apakah perbedaan antara kekurangan, cukup, memuaskan, mapan, atau berlebihan? Seringkali ketika kita merasakan bahwa kita kurang di dalam kehidupan kita, yang kita maksudkan bukan kekurangan di dalam kebutuhan kita, tetapi kurangnya adalah bahwa Tuhan tidak memenuhi segala keinginan kita. Itulah realitas seringkali muncul. Kita merasakan ada banyak kekurangan, oleh karena kita seringkali merasakan tidak pernah merasa cukup di dalam kehidupan kita. Abraham Maslow, seorang psikolog, dia mengatakan bahwa manusia itu ada piramida kebutuhan. Kebutuhan yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia adalah kebutuhan fisiologi, yang itu bersangkut paut dengan kebutuhan fisiknya, yaitu makan, minum, sandang, pangan. Inilah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Dan kemudian tingkat yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Setelah cukup makan, setelah cukup minum, setelah ada pakaian, maka kita butuh rasa aman, butuh perlindungan dari segala macam hal-hal yang ada. Kemudian setelah itu kemudian dipenuhi, maka kebutuhan berikutnya adalah kemudian untuk memiliki, kebutuhan untuk mencintai. Dan bagian yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Kita ingin dihargai. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, mengekspresikan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah seringkali kita lupa bahwa yang diutamakan adalah bagaimana Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Seringkali kita merasakan kurang atau tidak cukup adalah ketika kita merasakan keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu
kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudaraku, di ayat ini kita bisa melihat bahwa kita mengingini sesuatu, dan ketika keinginan itu tidak diperoleh, maka dikatakan apa di sana? Bahwa kita membunuh. Kita iri hati, kita bertengkar satu sama lain. Kenapa? Keinginan kita tidak dipenuhi. Kenapa keinginan kita tidak dipenuhi? Dikatakan bagian selanjutnya bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi alasan kenapa keinginan kita tidak dipenuhi adalah, yang pertama adalah karena kita tidak berdoa. Sudah berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa di saat-saat wabah pandemi seperti sekarang ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingat seorang yang lumpuh di tepi kolam itu. Ketika dia bertemu dengan Yesus, itu adalah saat yang panjang, 38 tahun lamanya dia harus bergumul dengan sakit penyakitnya. Dia harus bergumul dengan kelumpuhan yang ada. Selama 38 tahun dia menanti kesembuhan. Tetapi dia tidak kunjung disembuhkan. Tetapi orang yang lumpuh tetap berharap bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan sampai ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka mujizat kesembuhan itu diberikan kepadanya. Saya juga teringat akan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan waktu yang pendek. Dia berusaha melakukan segala macam daya dan upaya untuk memperoleh kesembuhan. Dia pergi ke berbagai macam tabib untuk dapat mendapatkan kesembuhan. Dia mengeluarkan begitu banyak nominal untuk membiayai proses penyembuhannya. Tetapi kesembuhan itu tidak didapatkan. Namun dia tidak kurang di dalam usahanya berharap kepada Tuhan. Sampai akhirnya ketika dia bertemu dengan Yesus, perempuan yang sakit pendarahan ini disembuhkan seketika itu juga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, boleh jadi kenapa segala keinginan kita tidak dapat dipenuhi adalah kita kurang di dalam berdoa. Mungkin saudara katakan, Bapak Pendeta, saya sudah banyak berdoa, tetapi kenapa setiap doa saya tidak juga dijawab oleh Tuhan? Saudaraku, mari kita merenungkan kembali bahwa di dalam menjawab doa kita ada 3 jawaban yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah ya. Ketika itu berbicara tentang kebutuhan kita, Tuhan tidak akan tunggu lama. Tuhan pasti akan memenuhi seketika itu juga. Tapi Tuhan dapat mengatakan tidak. Ketika Tuhan akan memberikan jawaban kepada doa kita itu, dan itu akan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan iman kita kepadanya, maka Tuhan akan katakan tidak. Demi untuk kebaikan kita. Tetapi bagian yang ketiga adalah bahwa kadang-kadang Tuhan katakan tunggu, terus berdoa, terus bertumbuh di dalam iman. Jangan patah semangat. Saudaraku, terkadang bagian yang ketiga ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali waktu Tuhan itu belum dinyatakan kepada kita untuk menjawab doa kita. Itulah sebabnya perlu iman yang lebih besar lagi untuk menggapai janji-janji Tuhan, jawaban Tuhan untuk pergumulan kita. Oke, kita sudah berdoa. Ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kita sudah berdoa, tetapi kenapa tidak menerima apa-apa? Dikatakan lebih lanjut, karena salah berdoa. Luar biasa. Sudah berdoa, tapi tetap tidak menerima apa-apa. Masalahnya adalah salah berdoa. Sebab yang kamu minta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kenapa kita salah berdoa? Benar kita datang kepada Tuhan, benar kita bermohon kepada Tuhan, benar kita berserah kepada Tuhan dengan seluruh iman yang kita miliki. Tetapi masalahnya adalah bahwa ketika nanti Tuhan akan genapi itu, Tuhan akan jawab. Motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan,
Motivasinya adalah kita akan gunakan semuanya untuk memuaskan nafsu kita, memuaskan rasa ingin kita. Dan itulah sebabnya bahwa ada banyak orang yang tidak terpuaskan, banyak orang yang tidak merasa cukup, oleh karena mereka hanya menuruti akan keinginan mereka. Itulah sebabnya yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kekurangan yang manakah yang dimaksud di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, yang Tuhan berjanji untuk memberikan kepenuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Kekurangan seperti apakah yang pasti akan dipenuhi oleh Tuhan, yang pasti akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian bagi masing-masing kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini sungguh indah, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi kekurangan yang akan dipenuhi oleh Tuhan adalah segala keperluanmu, bukan segala keinginanmu. Matius 6 ayat 8 mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan tahu kebutuhanmu bahkan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi seorang pendeta, ada banyak pergumulan yang kami alami. Pada masa-masa awal pelayanan kami merasakan ada banyak ujian yang harus kami alami dalam kehidupan kami. Ada banyak momen ketika kami tidak lagi memiliki uang untuk mencukupi akan kebutuhan kami. Dan ketika kami sudah di dalam posisi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sementara saya harus memotong kacang panjang, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah makanan terakhir yang kami miliki. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan besok. Apakah kami akan tetap dapat makan, ataukah kami tidak akan dapat makan lagi? Biarlah semuanya tergantung atas kehendak-Mu. Kalau Engkau mau memberkati kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tapi kalaupun kami harus mati karena ketiadaan makanan, tolong kami supaya kami tetap dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan setia sampai kematian itu. Saudara yang terkasih, dan Tuhan itu luar biasa ajaibnya. Keesokan harinya, saya mendapatkan telepon dari seorang ibu. Dan dia meminta nomor rekening saya untuk mentransfer sejumlah uang. Saya menolak pada waktu itu, tetapi beliau terus memaksakan kepada saya. Sampai akhirnya kemudian saya kirimkan. Dan saya bersyukur bahwa pada waktu itu segala kebutuhan kami akhirnya dapat dipenuhi. Bahkan ternyata gajian pada waktu itu karena lebaran seperti sekarang harus mundur. Dan saya bersyukur, saya katakan sama istri saya, seandainya kita menolak, mungkin kita nggak bisa makan lagi. Tapi satu hal yang luar biasa adalah bahwa Tuhan ketika Dia berjanji kepada kita, segala keperluan kita akan dipenuhi, maka Tuhan pasti berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan dikatakan di sini, sebelum kamu minta kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya banyak mendengarkan banyak kesaksian dari umat-umat Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu ajaib. Satu keluarga ketika mereka sementara berdoa, tidak ada lagi makanan yang mereka miliki. Satu persatu mereka kemudian membentuk lingkaran doa, mereka bergandengan tangan. Sang bapak katakan, anakku, ayo kita sebutkan doa-doa kita. Anak-anak katakan, papa, doa apa? Saya tidak tahu. Bapaknya katakan, apapun itu, sebutkan itu dalam doamu. Dan mereka kemudian bergiliran berdoa. Saudara tahu,
Ketika mereka kemudian akhiri doa berantai keluarga itu dengan kata amin, maka tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Dan mobil itu ternyata adalah keluarga mereka yang datang dari kota yang sangat jauh. Dan mobil keluarga mereka ini membawa beras dalam jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kapankah Tuhan menjawab doa itu? Bukan hanya ketika keluarga ini berdoa, bahkan sebelum mereka berdoa kepada Tuhan, jauh-jauh Tuhan sudah gerakkan keluarganya untuk datang membantu keluarga ini. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Segala kebutuhan kita akan dipenuhinya, bahkan sebelum kita memintanya di dalam doa. Mazmur pasal 37 ayat 25 juga mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan, dan anak cucunya menjadi peminta-minta. Saudara, bukankah ini satu janji Tuhan yang indah? Bahwa tidak pernah orang benar itu ditinggalkan, dan anak cucunya menjadi peminta-minta. Di tengah segala wabah yang ada pada saat ini, saya percaya ada banyak kekurangan yang kita miliki. Mungkin ada saudara yang sakit saat ini, mungkin ada saudara yang di PHK dalam pekerjaan saudara saat ini, atau yang siap-siap untuk di PHK. Mungkin ketika saudara bekerja, pekerjaan tidak lagi menghasilkan sesuai dengan kebutuhan saudara. Saudara akan terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan yang diberikan kepada kita adalah tidak pernah orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya menjadi peminta-minta. Luar biasa Allah kita itu. Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Allah yang selalu memberkati akan anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka berkekurangan dan menjadi peminta-minta. Yang menjadi masalah adalah bahwa di dalam doa-doa kita, di dalam kita menuntut akan janji Tuhan kepada kita, satu hal yang harus kita lakukan adalah bahwa di balik semuanya, kita harus menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Allah. Kenapa saya merasa kecewa ketika saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawabnya? Seringkali kita coba untuk paksakan Tuhan bekerja sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam doa kita kepadanya? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya doa-doa kita itu boleh diterima oleh Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kita adalah apabila kita serahkan doa-doa kita menurut kehendaknya. Apa yang terbaik di dalam pikiran kita? Apa yang terbaik yang kita mohonkan kepada Tuhan? Seringkali itu bukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Manusia adalah makhluk yang fana. Manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia tidak tahu akan hari depan. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, serahkan semuanya ke dalam kehendak Tuhan, agar kehendak Tuhanlah yang digenapi di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 10, ketika Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, dikatakan di sana bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengajarkan kepada kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar segala yang terjadi di bumi ini seturut dengan rencana Tuhan yang ada di surga. Jangan kita paksakan segala kemauan kita kepada Tuhan.
ketika ada keluarga kita yang sakit, kemudian kita berdoa untuk kesembuhannya, tetapi ketika dia sembuh dan kemudian terus menderita karena sakit penyakitnya, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Sudah pernah satu kali ketika kami melayani di satu jemaat, sementara ada seorang ibu yang stroke untuk yang ketiga kalinya, dan saya sementara berdoa mengadakan peminyakan bersama dengan suami dan anaknya. Istri dan anak saya kebetulan ada di luar karena kami harus berada di ruangan ICU. Dan sementara saya di dalam, istri saya di luar, seorang pendeta menegur istri saya dan mengatakan bahwa pendeta sok tahu. Kenapa? Karena siapa yang mau kakak saya itu sembuh? Kalau sembuh pun kakak saya harus sakit seperti itu, apa gunanya? Setelah saya melakukan pelayanan di dalam kamar ICU itu, saya keluar dan istri saya sampaikan apa yang dikatakan oleh adik dari si ibu ini kepada saya, kepada dirinya. Dan kemudian saya katakan bahwa ketika saya berdoa di dalam bersama dengan anak dan suami, maka yang saya katakan kepada mereka adalah kita mau serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan ibu ini ke dalam kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa kehendak Tuhan bagi beliau. Namun satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan berkehendak kesembuhan, tidak ada yang mustahil. Sakit seperti apapun pasti akan dapat disembuhkan. Tapi kalau Tuhan berkehendak sebaliknya, maka ketika Tuhan izinkan itu, pastilah juga mendatangkan yang terbaik bagi yang bersangkutan dan juga bagi keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam doa-doa kita kepadanya, mari kita serahkan, biarlah kehendak Tuhan yang di surga itu terjadi dalam kehidupan kita yang ada di atas dunia ini. Kemudian dalam Matius pasal 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita tahu konteks dari ayat ini. Bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai keluar keringat darah di dalam pergumulannya, bahwa sesaat lagi dia akan memikul dosa seluruh dunia, bahwa sesaat lagi dia akan mengalami perpisahan dengan Tuhan, dia akan mengalami neraka itu. Maka dia bergumul, dia berharap agar dia terlepas dari cawan itu, tetapi bukan atas kehendaknya, tetapi kehendak Bapanya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa yang sama harus menjadi bagian kita. Ketika kita berdoa, bermohon kepada Tuhan, sudahkah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita mau mendikte Tuhan menuruti apa yang kita mau? Serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada Mazmur pasal 23. Kita diingatkan di sini adalah bagaimana hubungan antara gembala dan domba. Di wilayah Timur Tengah, di wilayah Israel, ketika ayat ini memiliki latar belakang, pemeliharaan penggembalaan domba tidak seperti yang terjadi di banyak negara-negara Eropa, Amerika, ataupun di negara kita sekalipun. Ketika di tempat ini, untuk mendapatkan makanan domba-domba, maka dibutuhkan tinggal cari tempat rumput yang banyak, kemudian menyiangi rumput, kemudian bawa pulang, sementara domba-domba ataupun sapi-sapi itu ada di sana dan tinggal diberikan makan. Tetapi di wilayah Timur Tengah, hal itu susah untuk dilakukan, karena padang rumput yang tersedia tidak cukup banyak. Itulah sebabnya bahwa untuk dapat memberikan domba-domba ini makan, maka sang gembala harus menuntun mereka ke padang rumput yang hijau untuk dapat memberikan kepada mereka makanan.
Saudaraku, dalam konteks seperti inilah kita bisa melihat bahwa di dalam tulisan-tulisan Daud, bahkan tentang perjalanan pengalaman kehidupannya, jarang sekali kita jumpai ada figur ayah atau bapa di dalam tulisan-tulisan Daud. Tetapi ada banyak istilah gembala yang kita bisa temukan, baik di dalam sejarah kehidupan Daud maupun di dalam karya-karya tulisannya. Mazmur 27 ayat yang ke-10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudaraku, boleh jadi selama kehidupannya Daud seringkali berpisah dengan orang tuanya karena dia menjadi seorang penggembala. Boleh jadi dia tidak merasakan bagaimana orang tuanya melindungi dia, karena dia sementara di padang penggembalaan dia seringkali menghadapi binatang-binatang buas dengan seorang diri. Namun dia selalu merasakan di dalam kesendiriannya Tuhan selalu menyambutnya. Itulah sebabnya bahwa dia selalu merasakan bahwa Tuhan itu seperti gembala yang terbaik, bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Ketika dia diliputi berbagai macam masalah di dalam penggembalaan yang ada, dia selalu merasakan bahwa Tuhan selalu ada baginya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa Daud sementara dia di padang penggembalaan, sementara dia ada di padang belantara, dia dilatih untuk menjadi umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan itulah sebabnya Mazmur 23 ayat 1 ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupannya, bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka dia tidak akan pernah berkekurangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik adalah kalau kita berbicara mengenai domba ini. Saudara, domba tidak pernah beranjak dari tempatnya, bahkan sekalipun tidak ada lagi makanan, kecuali dituntun oleh sang gembala. Domba itu bagaikan bayi yang tidak berdaya. Saya seringkali mendapati ketika kami di satu jemaat yang masih banyak tanaman-tanaman padi, masih banyak padang rumput di sana, bahwa domba ini seringkali tiduran di padang rumput itu. Entahkah dia sementara mengunyah, makan, ataukah hanya sekedar tiduran, dia ada di tempat itu. Dan domba ini tidak akan kemana-mana kecuali gembala itu menuntunnya. Kemudian domba adalah binatang yang tidak memiliki insting rumah. Domba ini berbeda dengan merpati, berbeda dengan anjing, berbeda dengan kucing, yang ketika mereka dilepas ke alam liar, mereka dapat kembali ke rumah. Mereka hafal perjalanan ke rumah. Tapi domba tidak memiliki itu. Dalam konteks inilah Yesus ketika memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, maka dia mencari domba yang hilang, karena domba itu tidak tahu jalan pulang ke rumah. Kemudian yang kita lihat adalah bahwa domba adalah hewan yang paling mudah dimangsa, karena dia tidak punya senjata berbahaya dalam tubuhnya seperti taring, cakar, tanduk dan lain-lain yang dapat melindungi dirinya dari berbagai macam bahaya. Domba adalah binatang yang tidak berdaya apa-apa. Itulah sebabnya seorang penulis yang bernama Dr. R. Kilgore, dia mengatakan bahwa domba adalah binatang yang paling membahayakan dirinya, karena selain tidak memiliki perlindungan diri yang cukup, juga sebagian besar waktunya hanya dihabiskan dan berkonsentrasi penuh untuk makan. Coba perhatikan ini, bahwa domba itu membahayakan dirinya karena dia tidak punya perlindungan dan waktunya habis untuk makan. Kemudian dikatakan juga bahwa yang paling berbahaya adalah jika domba telah dipenuhi dengan bulu, maka bulu-bulu itu dapat membuat dia ketika dia terjatuh, dia terguling, tidak dapat berdiri lagi, dia tidak dapat makan, dan akhirnya domba-domba itu dapat mati hanya karena bulu-bulu itu. Kecuali bahwa domba ini ditolong oleh sang gembala. Satu-satunya kelebihan dari domba adalah pendengarannya
yang peka mendengar segala sesuatu yang ada, bahkan mendengar suara gembalanya. Namun seringkali pendengaran yang sangat peka ini membuat domba-domba ini stres karena suara-suara yang asing bagi dirinya. Kadangkala itu membuat dia stres, membuat dia ketakutan. Tetapi suara gembala selalu menjadi sukacita kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari fakta tentang domba ini kita bisa melihat bahwa domba adalah binatang yang sangat tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Domba adalah hewan yang gampang celaka, penuh dengan resiko dan mudah sekali untuk mati. Domba adalah binatang yang penuh dengan kekurangan. Domba tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri. Dan domba ini adalah gambaran di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sama seperti domba, manusia tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, kecuali Allah menolong untuk mendapatkannya. Yang kedua, bahwa sama seperti domba, manusia tidak dapat menghindari bahaya yang mengancam, bahkan tidak punya kekuatan untuk mempertahankan dirinya, kecuali Allah yang menolongnya. Sama seperti domba, manusia tidak punya insting untuk kembali pulang ke rumah, kecuali ada tuntunan dari Tuhan sebagai gembalanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia membutuhkan gembala untuk menuntunnya berjalan di dalam kehidupan sehingga tidak berkekurangan, dan gembala itu adalah Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yesus adalah gembala yang baik. Bahkan Yesus adalah gembala yang terbaik. Sudahkah kita mengenal Dia sebagai gembala yang terbaik itu? Ketika kita mau mengenal Dia sebagai gembala yang terbaik, maka ketika janjinya itu digenapi bahwa takkan kekurangan itu, kekurangan aku, maka pasti Tuhan akan memberikan segala kebutuhan kita. Segala apa yang kita butuhkan, Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan pada saat ini adalah fakta bahwa kehidupan ini selalu penuh dengan kekurangan. Adalah fakta bahwa manusia tidak pernah mampu untuk mengatasi kekurangan itu, seberapa banyak pun usaha yang dilakukannya. Adalah fakta bahwa manusia tidak bisa menolong dirinya, termasuk dalam mengatasi wabah corona pada saat ini. Adalah fakta bahwa manusia membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang dibutuhkan oleh manusia adalah melalui gembala. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada Sabat yang indah ini, kami datang kepadamu dalam ucapan syukur dan pujian. Oleh sebab sungguh kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Ketika wabah corona ini menjangkiti seluruh lapisan dunia ini, ketika ekonomi terus mengalami kesuraman, ketika sakit dan penyakit begitu banyak diderita oleh banyak orang di atas dunia ini, ketika kami mengalami kekurangan-kekurangan ini Tuhan, tapi kami bersyukur
bahwa kami memiliki gembala yang terbaik seperti Engkau. Allah yang senantiasa ada bagi kami. Allah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kami menurut kehendak-Nya. Dan terima kasih Tuhan untuk janji-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan akan boleh selalu menolong kami, menguatkan iman dan percaya kami, agar kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebagaimana domba kami tidak berdaya, sebagaimana domba yang penuh dengan keterbatasan, tetapi domba memiliki pendengaran yang baik. Tuhan, kami pun banyak keterbatasan, kami pun banyak kekurangan, tetapi kami percaya kami boleh memiliki sukacita manakala kami mampu mendengarkan suara gembala kami, manakala kami menuruti kemanapun suara gembala itu membimbing kami, karena kami percaya itu pastilah yang terbaik kepada kami. Berikan kepada kami hati yang mau menurut kepada Tuhan, hati yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya ketika kami menjadikan Tuhan sebagai gembala kami, maka kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat dari surga boleh menjadi bagian kami di tengah-tengah segala wabah yang ada. Berkat dari surga menjadi bagian perusahaan di mana kami bekerja. Berkat dari surga menjadi bagian masing-masing kami dalam mencukupi segala kebutuhan kami. Berkat dari surga boleh menjadi bagian rumah tangga kami, anak-anak kami, sanak keluarga kami, bahkan seluruh umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini, agar kami semuanya boleh hidup senantiasa dalam lindungan Tuhan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang terkasih, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan menjadi bagian dalam kehidupanmu dari sekarang hingga Maranatha. Karena kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.